Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktaviana dengan NPM 2486206088. Saya di sini akan membuat video guna menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan IPA kelas rendah 2B dengan dosen pengampu Bapak Rohmani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya di sini akan membahas materi mengenai sistem reproduksi pada manusia. Jadi, apa sih teman-teman yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia itu? Jadi, sistem reproduksi adalah sistem biologis yang bertanggung jawab untuk menghasilkan keturunan pada makhluk hidup dan terdiri dari beberapa organ dan struktur yang bekerja sama untuk menghasilkan sel-sel reproduksi seperti sperma dan ovum dari sistem reproduksi pria dan wanita. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria itu mencakup organ eksternal dan organ internal. Organ reproduksi pria bagian luar terdiri dari 3 organ yakni penis, skortum, kantung zakar, dan testis. Selain sebagai organ seksual pada pria, penis juga berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dari tubuh melalui saluran yang disebut uretra. Sedangkan skrotum bertindak sebagai sistem kontrol pada suhu testis. Suhu testis erat kaitannya dalam memproduksi sperma yang sehat. Selain itu, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron yang merupakan hormon utama pada pria. Selanjutnya ada organ internal. Organ reproduksi pada pria bagian dalam terdiri dari beberapa organ meliputi epididymis, kelenjar prostat, kelenjar bourat, vesikulasi seminalis, uretra, dan vas deferens. Epididymis berfungsi untuk menyimpan sperma yang diproduksi di testis dan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar menjadi sperma matang. Yang selanjutnya ada vas deferens sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma matang menuju uretra, yakni seluruh saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh dalam persiapan untuk ejakulasi. Selanjutnya ada kelenjar prostat berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakulasi. Cairan prostat juga membantu sperma agar tetap sehat. Seluruh organ reproduksi pria ini berperan penting dalam setiap tahap proses reproduksi, mulai dari pembuahan hingga terjadinya kehamilan. Pada saat pria atau anak laki-laki yang telah melewati masa pubertas terangsang secara seksual, maka tubuhnya akan memunculkan reaksi. Awalnya, terjadi perubahan ukuran penis karena pembuluh darah menjadi lebih besar sehingga darah yang masuk menjadi lebih banyak. Selanjutnya, seluruh sistem reproduksi pada pria tergantung pada hormon yaitu zat kimiawi yang mengatur aktivitas sel dan organ pada tubuh. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, maka tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Berikut beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai hormon pada organ reproduksi pria. Yang pertama, hormon perangsang folikel, hormon yang sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Yang kedua, luteinizing hormon, hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dan berperan dalam sistem reproduksi. Dan yang ketiga, hormon testosteron, hormon seks utama pada pria yang diproduksi oleh testis dan berperan dalam perkembangan organ reproduksi seperti sperma dan karakteristik seksual pria. Organ reproduksi pada wanita juga terdiri dari organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian luar berkelompok di daerah bernama vulva yang letaknya di luar vagina, yaitu yang pertama ada labia. Labia adalah lapisan kulit yang membentuk vulva atau bagian luar alat kelamin wanita. Ada 2 jenis labia, yaitu mayora atau bibir besar dan labia minora, bibir kecil.
Labia mayora melindungi organ reproduksi bagian luar lainnya, sedangkan labia minora mengelilingi lubang vagina dan uretra. Yang kedua itu ada mons pubis atau tonjolan lemak yang terletak di atas tulang kemaluan pada wanita, yang ditutupi oleh kulit dan rambut kemaluan. Yang ketiga ada lubang vagina, bagian luar dari vagina yang menjadi tempat keluarnya darah saat menstruasi dan sebagai jalan lahir. Yang keempat ada lubang uretra, tempat keluarnya urin dari kandung kemih. Yang kelima ada klitoris, tonjolan kecil di bagian atas labia minora yang sangat sensitif dan sumber kenikmatan wanita. Dan yang terakhir adalah kelenjar Bartholin atau kelenjar vestibular, terletak di kedua sisi bukaan vagina dan berfungsi menghasilkan lendir kental untuk melumasi vagina ketika berhubungan seks. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi wanita bagian dalam. Organ reproduksi wanita bagian dalam terletak dalam rongga panggul atau pelvis, yaitu vagina terletak antara bagian bawah rahim. Vagina merupakan jalan keluar untuk melahirkan serta masuknya penis selama berhubungan seksual. Yang kedua ada serviks atau leher rahim. Adalah pintu masuk antara vagina dan rahim yang bersifat fleksibel sehingga dapat merenggang dan membuka jalan lahir saat persalinan. Yang ketiga ada rahim atau uterus, organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi rumah bagi janin yang sedang berkembang. Selanjutnya ada ovarium atau yang biasa disebut dengan indung telur, merupakan kelenjar kecil yang berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan memproduksi hormon seks utama, yakni estrogen dan progesteron yang dilepaskan dalam aliran darah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot. Hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uretra. Terakhir ada saluran telur atau tuba falopi, saluran sempit yang melekat pada bagian atas rahim mengarah ke ovarium dan jalan bagi telur dari ovarium ke rahim serta tempat terjadinya pembuahan telur oleh sperma. Selanjutnya kita akan membahas proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur yang menghasilkan zigot. Hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon pada seks. Menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain, menjaga kebersihan organ reproduksi, memilih pasangan hidup yang sehat, menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang tepat, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, dan yang terakhir adalah mencegah penularan penyakit menular seksual. Ada beberapa perubahan yang akan terjadi jika seorang anak mengalami masa pubertas. Pada anak laki-laki akan tumbuh jakun, tumbuh rambut di wajah dan tubuh, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Sedangkan perubahan pada anak perempuan antara lain payudara membesar, menstruasi, tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan, serta pinggul melebar. Penyakit pada sistem reproduksi pria antara lain infeksi menular seksual, contohnya adalah gonore, klamidia, sifilis, dapat mempengaruhi sistem reproduksi pria. Selanjutnya ada kanker prostat. Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker yang paling umum pada pria. Selanjutnya ada kanker testis. Kanker testis juga bisa terjadi pada pria. Selanjutnya ada prostatis, peradangan pada kelenjar prostat. Penyakit pada sistem reproduksi wanita antara lain infeksi menular seksual, contohnya gonore, klamidia, sifilis, dan herpes genitalis juga dapat menginfeksi wanita.
Yang kedua ada miom, tumor jinak yang tumbuh pada dinding rahim. Selanjutnya ada radang panggul, infeksi pada organ reproduksi wanita seperti rahim, tuba falopi, dan ovarium. Selanjutnya ada kanker serviks, kanker yang terjadi pada leher rahim, kanker ovarium, kanker yang terjadi pada indung telur, serta kista ovarium, kantung berisi cairan yang terjadi di ovarium. Cukup sekian video yang dapat saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.